Saya bisa memberikan kata selamat datang di Zoom ini dan selamat gabung di Alfred Pandanus Stuart. Kemudian apa lagi ya? Jangan lupa makan nasi padang. Iya, jangan lupa makan nasi padang. Kebetulan tadi udah makan nasi padang. Sukses buat semuanya dan salam dari Kampung Wonker dan IWCCA Sumatera Barat untuk perawat luka di seluruh Indonesia. Terima kasih Mas Pi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umi Rita atas pembukaan kegiatan pada hari ini. Ya, kegiatan kita hari ini tentang rule of red fruit ataupun buah merah dari Papua, Pandanus Cordelius, ya, toward psoriasis. Pastinya masalah psoriasis itu tinggi banget Bapak Ibu, ya. Masalah psoriasis juga tinggi banget. Pastinya kita nih mau tahu nih apa sih Sumatera Barat. Hari ini kita akan diskusi banyak pada bagi Bapak Ibu yang belum registrasi, silakan registrasi ya di registrasi di bawah ini. Silakan yang belum registrasi, tapi yang sudah nggak usah registrasi lagi. Jadi hanya cukup sekali registrasi. Baik, Pak Unirita, terima kasih atas waktunya ya. Karena pasien dari tanya, jadi saya akan sampaikan ke Ibu Elvi. Halo Bu Elvi. Bu Elvi. Halo Mas Devi, selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Elvi, sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Devi sehat? Alhamdulillah sehat juga. Ini kebetulan kita pada hari ini dengan lancar, ya selalu luar biasa. Terima kasih atas Mbak Elvi atas waktunya. Sama Mas Devi. Tentang buah Papua merah. Nah, buah Papua merah pastinya sangat bermanfaat ya buat masa-masa dengan psoriasis. Oke. Nah, jadi mau tahu tentang psoriasis seperti apa? Nah, kita akan minta share pada Ibu Elvi. Bu Elvi, Bapak Ibu sudah tahu belum? Bu Elvi adalah dari Wakil Gubernur IWCCA Sumatera Barat. Beliau juga dosen di Universitas Dallas, ya, di Fakultas Connect University dan sudah memberikan waktu kepada saya untuk sharing tentang psoriasis dengan penggunaan Papua merah. Ya, kemudian terima kasih juga buat seluruh teman-teman di Indonesia yang sudah menyediakan waktunya untuk kita bertemu secara virtual di sini. Kemudian juga terima kasih kepada Gubernur IWCCA Sumatera Barat Unirita yang sudah memberi saya kesempatan tentang psoriasis di awal saat ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga kita sehat selalu ya, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian saya mulai dulu. Tadi Mas Devi bilang kita akan sharing tentang psoriasis seperti yang saya sampaikan di awal. Ternyata bicara di sini sama persis lebih gemeter kayaknya Mas Devi.
dibanding berada di depan kelas ya, Bu ya. Ya, benar. Ya, insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan jadi hal baru, jadi tambahan ilmu ya buat kita semua. Oke, Mas Devi, materinya dari saya, tapi Mas Boleh, Devi. dari info aja, silakan baik, baik, Mas Devi. Sudah tampil, Mas Devi? Sudah, Bu. Silakan di sudah slideshow tapi belum aktif. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, awal kita tadi tentang bicara tentang buah merah ya, dengan hubungannya dengan syariah. Sebelumnya tadi Mas Devi sudah memperkenalkan saya, nama saya Elvi Oktarina, biasa dipanggil Evi, Bapak Ibu. Saya berlokasi di Padang Kota. Ini nama kontak saya, silahkan bagi yang ingin mengontak. Ya, salam kenal buat teman-teman di seluruh Indonesia. Kemudian sedikit perkenalan tentang mungkin pendidikan. Saya memulai dari sebuah D3 keperawatan di Kota Padang. Kemudian selesai dari D3, karena D3 kemudian saya pergi ke Jakarta. Jakarta tujuannya untuk bermain, hanya untuk liburan, ternyata sambil iseng-iseng menebar ijazah. Kita bermain liburan tapi kok menebar. Dan alhamdulillah beberapa rumah sakit besar Jakarta menerima. Dan salah satunya Cinere dan Rumah Sakit Nasional Bintaro untuk saat ini. Saya di sana lagi kurang 6 tahun. Nah, selama bekerja itu saya mulai bosan, pengen cari hal lain, maka saya lanjutkan perkuliahan S1 keperawatan di UI. Kemudian juga profesi di UI. Selesai perkuliahan S1 keperawatannya, bekerja, satu di kuliah kita di Salemba atau di Depok, sedangkan kerja di Bintaro. Itu cukup waktu 2 jam. Sehingga saya butuh perjalanan kalau dinasnya pagi terus, kecuali Sabtu Minggu dinas malam, karena terkait jadwal kuliah yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Mas Devi kayaknya bisa ngerasain ya, nah dengan jadwal tersebut. Nah, makanya saya mulai berangkat dari tempat kos itu dari jam 4 pagi. Dan sampai di kantor atau di rumah sakit jam 6 pagi. Setelah mulai aktivitas untuk berada di rumah sakit. Kemudian pulangnya siang langsung ke Depok atau Salemba, bisa ngejar bus, bisa ngejar kereta. Itulah aktivitas kita ya Mas Dep, kejar kereta kalau nggak kejar bus ya. Kejar angkot juga. Iya benar, kejar angkot. Nah kemudian sampai di Depok sehingga pulangnya malam, karena kuliah sore, pulangnya jam 9 malam. Jam 9 malam, kok sempat bertanya. Nah, pertanyaannya apa? Oke, kamu pernah lihat matahari? Saya bingung, kok nanyain matahari ya? Ternyata ibunya membiarkan saya pagi jam 4 pergi, pulang jam 9, jadi disangka saya nggak pernah ketemu matahari. Jadi pulang pergi pagi, pulang malam. Oke, selanjutnya saya balik lagi ke Padang, diawali dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian 1 tahun di dinas ke Akperpemda Padang Pariaman. Di Akperpemda saya melanjutkan perkuliahan untuk S2 keperawatan dengan jurusan medikal bedah. Selama 2 tahun magister, sama juga di Jakarta saya selalu mencari survive lah judulnya. Karena tambahannya. Iya betul, yang namanya kuliah nggak cukup uangnya. Jadi dari Depok bisa sampai ke Jakarta Timur, bisa sampai Jakarta Selatan, bisa sampai ke Jakarta Barat, membimbing dan sama lah ya, ketemu mahasiswa juga. Kemudian lanjut spesialis dengan kekhususan kardiologi. Nah, jangan bingung ya, kalau jurusan kardiologi ngurusin
borok ya, ngurusin beser. Nah, jangan bingung karena juga akan ada hubungannya. Kemudian kembali selesai S2, saya masuk dinaskan di RSUD Padang Pariaman sampai tahun 2016, kemudian saya menyelesaikan, kemudian saya mencoba daftar ke Fakultas Keperawatan Universitas Andalas. Maka dari tahun 2016 sampai sekarang, alhamdulillah saya ada di Fakultas Keperawatan Universitas Andalas. Siapa tahu nanti yang berada di Kota Padang ya, atau di Indonesia bahkan teman-teman juga ada yang nanti di Fakultas Keperawatan S2-nya atau S1-nya, kita insya Allah akan ketemu. Nah, tapi di tahun 2012, nah disinilah saya bergabung di WUCARE Center menjadi mengikuti sertifikasi untuk perawatan luka tahun 2012, dan setelah itu saya dari ilmu yang saya dapat dari WUCARE Center yang luar biasa, saya mengembangkan diri dengan awalnya adalah merawat luka secara home visit, kemudian kembali berpikir kembali, maka saya punya tempat. Nah, mulai dari tahun 2015, 16, 17 ya, 17 saya baru mulai membuka tempat di praktek mandiri keperawatan di Sumatera Barat, Kota Padang. Sampai saat ini, alhamdulillah, bisa senangnya adalah kok mau-maunya ada di fakultas tapi pegang pasien. Kapan ya pegang pasiennya? Nah, disitulah seninya. Saat kita ketemu pasien, kita akan interaksi dengan keluarga, kita akan tahu psikologis keluarga dan pasien, dan kita akan lebih mengenal dan punya saudara lebih banyak. Kalau di fakultas, kita juga punya saudara lebih banyak, dengan mahasiswa juga, ketemunya kertas. Ya, tapi kalau di tempat praktek, ketemu kertas juga, tangan lebih terlatih lagi, sehingga lebih atensi lebih terasah, sehingga tak perlu tekan. Nah, itu salah satunya kenapanya. Nah, itu sedikit tentang saya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita satu visi, insya Allah ya. Nah, di sini saya akan memulai tentang materi yang tentang buah merah. Nah, di sini nih saya mulai bingung. Kenapa buah merah ya? Karena apa? Karena saya sendiri ketemu sama si buah merah nih. Tapi buah merah ini ya khasiatnya sangat banyak sekali, walaupun dia dan berada dan hanya ada di Indonesia, yaitu di Irian Jaya. Di Papua Nugini juga ada, tapi di Irian Jaya lah fokus lokasi buah merah ini. Dia memiliki bentuk yang tidak biasa, Bapak Ibu. Bapak lihat gambar di sini kecil ya, tapi sebenarnya dia cukup besar, panjang 10-15 cm, bahkan sampai 110 cm. Diameternya 10-15 cm dan berwarna merah dan mengandung banyak minyak, atau kalau Bapak Ibu searching di jurnal nanti nyarinya red fruit oil atau RFO singkatannya. Nah, dari beberapa jurnal yang saya baca, saya lihat ternyata buah merah, kalau kita bicara psoriasis di sini, dia juga bisa mengobati dan mengatasi kondisi lain, yaitu kanker, arteriosklerosis, reumatit, artritis, dan stroke. Nah, di beberapa jurnal lainnya. Tapi bicara psoriasis, tidak begitu banyak jurnal bicara tentang psoriasis berhubungan dengan buah merah. Nah, sinilah nih ya, kandungan buah merah yang ada, yaitu ada lipid 94,2 gram, palmitit, asam oleic, linoid, dan karbohidrat. Dan paling banyak itu adalah antioksidannya, ya. Dia mengandung antioksidan yang sangat tinggi untuk di buah merah ini. Nah, itu di mana dia terdapat beta karotin, alfa karotin, kriptosantin, ya, di mana semuanya nanti merupakan suatu provitamin A. Nah, ya, sebagai antioksidan dan provitamin A. Di mana termasuk provitamin A adalah alfa karotin, beta karotin, dan beta kriptosantin tadi. Nah, manfaatnya kenapa? Aktivitas antioksidannya yang tinggi sehingga dapat melindungi sel tubuh terhadap kanker, melindungi organ lain seperti rambut, kulit, dan mata yang menjadi komponen melanin pigmen coklat tua. Nah, kebayangkan ya Bapak Ibu ya, di mana
banyak khasiat sebuah buah merah ini atau buah Papua ini yang mungkin kita baru ketemunya di Papua nanti, dan saya sendiri belum pernah ke Papua. Ini Mas Devi sekali ngajak saya ke Papua. Nah lo nah terus kandungan dari buah merah ini akan terhubung dengan psoriasis. Kenapa? Nah, psoriasis adalah penyakit radang multisistem dengan keterlibatan kulit sendi yang dominan. Nah, penyakit ini didefinisikan oleh serangkaian organ seluler terkait di kulit. Terjadi hiperplasia keratinosit epidermal. Nah, hiperplasia vaskular dan asia dan infiltrasi limfosit dan neutrofil dan jenis leukosit lainnya pada kulit yang terkena. Jadi di mana psoriasis ini, kalau Bapak Ibu lihat dia seperti awalnya bisa jadi bintik merah, bisa jadi nanti dia seperti makula, menebal dia, kondisinya menebal. Kemudian dia akan di sini kan dibilangnya hiperplasia keratinosit epidermal. Posisinya ada di dermis, ya di kilat terangkat, dia masuk ke luka. Dia akan mengalami luka pada stadium luka sehingga menyebabkan nyeri pada kukulnya. Psoriasis terutama sebagai kelainan keratinosit epidermal, namun sekarang dikenal sebagai kelainan dipelajari kekebalan tubuh. Nah, kalau tadi Mas Devi bilang psoriasis tinggi, benar, namun pada pendataannya insiden psoriasis itu ada di datanya, maksudnya data yang rendah. Kenapa? Sering yang dengan psoriasis lebih pada menyembunyikan kondisinya, ya, menyembunyikan. Kenapa? Karena dari bentuk psoriasis itu sendiri akan menimbulkan harga diri atau citra tubuh lah ya, citra tubuh yang membuat pasien merasa malu, dan itu nggak sebentar kondisinya, sehingga pasien lebih sering berada di dalam dan tidak ingin menyampaikan di dalam rumah maksudnya, dan ingin menyampaikan ke yang lain. Nah, kemudian di Padang sendiri di Jamil, tapi tahun 2014 saya sebetulnya mencari tahu data terbaru itu hanya 1,8 sampai 2,8% dari 100 orang per tahunnya, begitu sedikit. Tapi itu sebenarnya data ibaratnya adalah seperti gunung es ya, yang kelihatan atasnya namun tidak kelihatan yang bagian bawahnya. Berdasarkan gender, ya, berdasarkan jenis kelamin, pria mengalami kondisi yang lebih banyak penderitanya, yaitu 85,5% dibanding wanita yang hanya 73,2%. Walaupun sedikit kurangnya dari pria, namun cukup dibilang banyak juga ya, karena ada 50%. Dan usia pria itu pada usia yang lebih muda pada wanita dibanding daripada pria onset usianya. Pada wanita kadang pada umur 16 tahun ada yang sudah mengalami kondisi psoriasis. Nah, hal itu salah satu penyebabnya adalah wanita, faktor hormonnya, ya, faktor menarkenya juga, postpartumnya, menopause, ya, itu salah satu juga pemicu terjadinya psoriasis. Nah, termasuk juga kehamilan, terjadi peningkatan psoriasis pada 2/3 wanita yang terkena. Nah, 75% pasien dengan psoriasis terjadi sebelum usia 40 tahun, di mana 35-50% onsetnya adalah sebelum usia 20 tahun. Nah, kalau saya bicara psoriasis, sebenarnya ini hal dianggap sesuatu hal, tadi kan saya bilang ya, angkanya kecil kelihatannya. Kenapa? Kita pun bahkan sebagai petugas kesehatan nggak pernah atau mungkin tidak begitu mengenal yang namanya psoriasis. Kalau bukan berada di dinas di ruangan kulit kelamin, mungkin kalau di rumah sakit ya,
ya, dengan merawat pasiennya. Nah, tapi kalau secara saya pun di sini kadang kalau saya bilang pernah kemarin diskusi tentang psoriasis, ada beberapa yang bertanya apa itu psoriasis, kenapa dia? Nah, kenapa dia? Nah, itu bertanya berarti walaupun sepertinya itu hal yang didengar kayaknya banyak gitu, tapi nggak semua orang kenal. Karena kulitnya yang bentuk lukanya, bentuk kulitnya, ini struktur kulit ya Bapak Ibu, struktur kulit kita dimulai dari epidermis, dermis, dan subkutis, di mana di sini ada stratum corneum dan granulosum. Nah, basale membawa ini adalah kondisi lapisan kulit paling atas, Nah, pada pasien dengan psoriasis, kondisi epidermisnya mengalami hiperplasia ya, dilihat di sini. Hiperplasia itu dia lebih membesar. Nah, dia mengalami hiperplasia. Nah, di sini terlihat dan di bagian atasnya hancur epidermisnya dan akan membentuk seperti silver atau memutih dan menebal. Nah, dan seringnya menebal, dan ini sering membuat pasien sering pengennya mengkopek. Dan ini gatal banget Bapak Ibu. Ini sangat gatal banget. Ya. Nah, jadi kalau dilihat dari struktur yang normal dengan yang tidak normal atau kondisi struktur psoriasis, nah inilah kondisi struktur pada pasien dengan psoriasis. Enggak gerak ya. Silakan Bu. Iya, enggak gerak. Oke. Sebentar. Nakal nih. Gimana sih? Oke. Nah, apa penyebabnya? Penyebab sepertiga dikarenakan riwayat keluarga. Jadi di mana orang tuanya mempunyai riwayat penderita psoriasis. Kalau ada keluarga atau yang sudah menderita psoriasis, maka keluarganya kemungkinan mengalami sekitar 34 sampai 39% akan menderita psoriasis. Tapi ada juga yang bukan genetik, di mana yang bukan genetik, walaupun bukan genetik, tapi dia menderita psoriasis, maka itu juga ada pada orang dalam persentase 12% orang-orangnya. Nah, penyebab lain apa selain genetik? Trauma fisik juga bisa terjadi pada dia mengalami trauma, kemudian timbul karena psoriasis ini sifatnya autoimun. Kemudian karena faktor infeksi akut, ya. Kemudian penggunaan konsumsi obat, misalnya litium dan beta blocker yang sudah berlanjut ya. Dan psoriasis ini walaupun ada stadium awal tadi, kemudian ada yang kondisi lanjut di mana baru mengalami psoriasis di fase umur 50 tahun salah satunya. Nah, juga stres bisa menekan kehidupan. Stres yang menekan kehidupan dengan penuh tekanan itu bisa menyebabkan terjadinya timbullah psoriasis. Nah, ini yang bapak-bapak yang merokok juga akan berisiko untuk terjadinya psoriasis dan berat badan yang mungkin lebih juga. Kemudian tidak menyukai buah atau sayuran atau diet buah dan sayurannya sangat sukanya hanya hal buah sayur sedikit gitu. Lebih menyukai makanan cepat saji misalnya. Itu adalah pemicu atau penyebab terjadinya psoriasis. Semoga kita semua di sini dijauhkan dengan kondisi psoriasis ya, walaupun mengalami hal-hal seperti yang ada di sini penyebab ini, namun kita tidak terdampak dengan kondisi psoriasisnya. Nah, psoriasis sendiri apa tadi seperti yang kita sampaikan, ditandai sebagai kulit yang meradang ya, kulit yang meradang atau inflamasi kulit dengan skala permukaan dan penebalan epidermis ya, akantosis atau pengurangan atau tidak adanya lapisan granularnya disebabkan oleh parakeratosis
yang merupakan konsekuensi dari retensi inti dalam keratinosit stratum corneum yang disebabkan oleh diferensiasi abnormal dan hiperproliferasi keratinosit epidermal. Ya, terjadi peradangan pada epidermalnya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, psoriasis mempengaruhi 80% hingga 90% pasien dengan psoriasis. Yang disebut silver yang seperti Bapak Ibu, dia memutih seperti silver warnanya. Nah, ciri khasnya plak klasik adalah batas-batas yang baik. Dia punya batas kalau psoriasis klasik. Kemudian simetris dan eritematosa dengan skala keperakan di atasnya. Plaknya biasanya terletak di kulit. Ada yang di kulit kepala, badan, bokong. Psoriasis. Nah, kalau pada pasien nanti akan kita bahas di kasus itu pasiennya dengan kondisi seluruh tubuh, Bapak Ibu. Kemudian juga pada kuku. Pada kuku mungkin kelihatan kuku seperti ini, ya. Bisa jadi ini psoriasis, tapi jangan langsung fobia ya atau paranoid ya. Ini kuku saya kayaknya psoriasis. Nah, dari kuku ini juga kadang di kulitnya ini sama seperti gambar yang di depan tadi, dia juga akan mengalami penobalan. Ada juga seperti itu. Coba Bapak Ibu bayangkan jika Bapak Ibu, teman-teman semuanya mengalami kondisi penebalan pada jari. Karenanya tadi di awal saya menyampaikan pada pasien dengan psoriasis, maka salah satu yang akan terjadi pada kondisi psikisnya adalah citra tubuh. Ya, kemudian dia menarik diri dan harga diri yang rendah. Kenapa ya kondisi yang seperti ini? Bayangkan kalau hanya di kaki mungkin masih bisa ditutupi dengan kaos kaki ya, atau di kuping bisa ditutupi dengan penutup kepala, dan begitu. Kalau di jari kalau sekarang pakai sarung tangan, tapi kalau seluruh tubuh cara menutupinya. Nah, kemudian ada di mana di lipatan. Ini bagian lipatan-lipatan. Nah, ini yang kondisinya lesinya kondisinya masih baik ya dibanding yang tadi. Tapi ini yang sangat tidak nyaman bagi pasien adalah gatal ya, gatal. Sangat gatal pada pasiennya dan membuat mereka sangat gelisah, kemudian tidak bisa melakukan aktivitas apapun karena kondisi gatalnya ya, membuat pasien kalau ibu rumah tangga atau mungkin kepala rumah tangga, maka ini akan mempengaruhi kondisi ekonomi pasien dan keluarganya ya, kemudian akan makin meningkatkan stres pasien. Nah, ini akan kalau pasien suka, jangankan pasien kita ya, kalau punya sifat seperti ini tebal, bisa dan bisa terluka sehingga menyebabkan keluhan nyeri bagi pasiennya. Bayangkan kalau semuanya mengalami kondisi terbuka, nyeri terjadi, semua kegiatan pasien, termasuk hygiene pun, pasien tidak akan mau melakukan apa? Karena nyeri yang nggak bisa ditahan pasien. Dan dampaknya apa? Semua aktivitas pasien tidak akan dilakukannya. Makan, minum, aktivitas yang ada, pasiennya hanya di rumah saja, ya, nggak mau lagi melakukan aktivitas apapun, kemudian tingkat stres meningkat. Padahal faktor stres tadi menyebabkan psoriasis semakin meningkat. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dengan penggunaan buah merah tadi, bisa kita bayangkan mempunyai salah satu antioksidan, karotin, ya, itu sangat bagus, bisa digunakan untuk pasien dengan psoriasis. Nah, ini contoh kasus saya pada pasien psoriasis. Ini pasiennya kayak ini, sudah sampai terkelupas Bapak Ibu, umurnya 36 tahun. Dia mengalami psoriasis sejak 2 tahun
kemudian kambuh ya, bahasanya bahasa kambuh, terdiagnosa psoriasis 2 tahun, kemudian mengalami kondisi seperti ini 3 bulan ditahan, ya selama 3 bulan. Apakah 3 bulan tidak ada lakukan tindakan? Dilakukan. Kontrol ke dokter? Iya. Ya, di dokter diberikan terapi untuk pasien psoriasis, totalnya ada, sistemiknya ada, ya juga diberikan terapi oralnya, kemudian topikal juga diberikan, namun tidak terjadi perubahan. Nah, salah satu dampak yang membuat tidak terjadi perubahan adalah pasien masih adanya tekanan pikiran karena adanya lingkungan keluarganya. Nah, ya, kemudian pasien juga punya komorbid. Komorbidnya adalah diabetes pasien ini. Berat badan beliau juga mendukung. Maksudnya mendukung adalah cukup BMI tadi ya. Berat badannya, badan beliau besar tapi lumayan ya. Dan dia pasien juga diabetes. Pada saat kontak dengan saya, ini selama 3 bulan sudah coba diobatin, dan pada saat dikontak pasien mengatakan nyeri, kemudian gatal, kemudian tidak bisa lagi ke kamar mandi, padahal kamar mandi itu berada di dalam ruangan kamarnya. Ini pasien selama 3 bulan tidak kemana-mana, jadi dia hanya di rumah, di dalam kamar aja, dibantu oleh ponakannya, jadi semua kebutuhannya diantar ponakannya ke kamar. Ya, dan beliau punya sebuah usaha di mana itu mempengaruhi. Maksudnya mempengaruhi adalah kenapa? Karena semua usahanya itu yang handle adalah pasien ini. Jadi pada saat dia sakit selama 3 bulan ini, nah itu agak menjadi pikiran baginya. Nah, kemudian dan pasien juga nyerinya juga nggak berani mandi. Kenapa nggak berani mandi? Karena kalau kena air, pasien langsung merasa nyeri berat. Jadi pada kondisi ini saat saya datang, pada saat dikontak pasien bilang nyeri, kemudian gatal, kemudian nggak bisa berjalan, dan seharian sudah nggak bisa tidur. Itu juga yang memberatkannya kondisinya saat ini. Kemudian apa yang saya lakukan pada saat sampai di rumah pasien ini, saya ajak pasiennya, saya coba bertanya sudah berapa hari mandi, kapan mandi terakhir. Selama 3 bulan ini mandinya hanya menggunakan waslap dengan dibantu oleh keponakannya. Jadi hanya menggunakan waslap basah, itu pun hanya ditepuk-tepuk, bukan dimandikan, tapi hanya ditepuk-tepuk saja. Jadi bayangkan 3 bulan mandi hanya menggunakan waslap tepuk-tepuk, nggak nyaman sekali. Kemudian saya ajak, yuk mau kita mandi, tapi menggunakan sabun yang sudah ekstrak pandanus, Canaideus tadi, atau ekstrak buah merah. Nah, pasien walaupun kan tadi saya bilang berat badan pasien melebihi atau obesitas, diajak ke kamar mandi, walaupun tertati pasiennya mau, kemudian di kamar mandi karena berdiri maksudnya karena pusing ya, nggak bisa tidur, makan juga nggak nyaman karena faktor nyeri tadi mempengaruhi semua kebutuhannya. Nah, kemudian di kamar mandi kita sediakan kursi senyaman mungkin, pasiennya dibuat di sana, siapkan pandanusnya, sabun pandanusnya dan sampo-nya. Nah, pasien ini seperti saya sampaikan, walaupun gambarnya hanya terlihat tangan ya, tapi saya izin sama pasien minta tolong jangan dikasih lihat semua gambar, walaupun nggak kelihatan muka, maka saya izin untuk tangannya saja. Nah, kemudian seluruh tubuhnya mengalami kondisi seperti yang di tangan, termasuk lipatannya juga, seluruh tubuhnya. Nah, kemudian mandikan dengan pandanus. Di awal pertama saya coba menyiram pasien, hygiene tetap Bapak Ibu,
teman-teman semuanya, hygiene itu penting untuk perawatan pasien. Jadi jangan bayangkan seorang yang sakit nggak perlu mandi, walaupun hanya demam. Demam nggak usah mandi, nah, nanti demamnya tambah tinggi. Enggak, tapi tetap mandi, hygiene itu penting. Mandinya beda caranya ya, tentu nggak sama dengan mandi yang seperti biasa, lama-lama mungkin, tapi mandikan sampai sebersih mungkin. Pada pasien ini awalnya saya siram, tapi beliau minta tolong saya siram sendiri. Oke, pakai siram. Awalnya pakai shower, tapi ganti jadi pakai timba. Kemudian mandi, kemudian saya pakaikan Pandanus conoideus dari kepala sampai kaki kepada seluruh tubuh. Nyeri benar. Makanya di sini saya bilang hygiene tetap diberikan, minta pasiennya rileks. Dan kebetulan di sini saya menggunakan hipnoterapi, salah satunya membuat pasiennya menjadi rileks. Nah, selama proses itu pasien bisa melaksanakan aktivitas mandi dengan ditemani saya di kamar mandi, dimandikan pasiennya seluruh tubuhnya. Selesai mandi, tentu seperti biasa kita mengkaji, mengevaluasi pasiennya mandi, dan pasiennya bilang selama ini 3 bulan saya mandi pernah ketemu air, paling ketemu waslap dan basah. Hari ini sangat segar katanya. Segar, walaupun tadi nyeri, tapi di akhir cerita pasien bilang tetap segar dan nyaman. Kemudian, nah selanjutnya saya perawatan, ada beberapa saya perawatan menggunakan Pandanus lagi. Saya gunakan lagi Pandanus conoideus, saya oles ke seluruh tubuhnya. Dan untuk bagian yang mengalami kondisi luka stadium 2 yang sudah terkelopak Bapak Ibu, yang ini, maka saya menggunakan zinc. Saya gunakan zinc di sini. Untuk tubuh pasiennya, saya menggunakan Pandanus conoideus. Seluruh tubuh yang mengalami psoriasis, saya gunakan Pandanus conoideus. Kemudian sambil melakukan perawatan, sambil menanyakan, sambil pengkajian. Karena kalau pengkajian langsung kayaknya dengan kondisi nyeri, pasien nggak akan mau berbicara lebih gamblang ya, nggak akan enak ngobrolnya. Nah, saat saya memberikan perawatan sambil saya pengkajian, itu salah satu trik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, supaya pasien mau bercerita. Nah, di saat dia sudah mulai mau bercerita, kita siapkan waktu kita untuk mendengarkan apa sebenarnya yang membuat psoriasisnya timbul, kambuh dengan sampai kondisi seperti ini. Nah, di sini saya dengarkan. Kemudian kalau memang ada solusi dari kita, silahkan kita coba bantu, tapi bukan menggurui. Tapi yang penting keluarga atau pasien sudah punya untuk tempat memberitahu, menyampaikan keluh kesahnya, karena tadi pasien salah satu penyebabnya adalah karena tekanan ya, stres ya, kondisi. Nah, setelah itu pasien merasa lebih nyaman. Baru sampai hari ini Bapak Ibu, selesai hari pertama di sana di tempat pasien, perawatan lebih kurang saya lakukan 2 jam. Karena step-step yang saya lakukan tadi termasuk sebagai pendengar yang baik. Nah, ini pada hari ketiga. Ini tanggal, kemudian pada tanggal karena 29, 30, 31 Desember, 1 Januari, isi kita lihat yang tangan. Nah, kita lihat yang tangan. Pada tangan, dan ini sudah mulai menipis pada tangan. Kondisi penebalan sudah mulai kondisi tadi tebalan pada pasien psoriasis Bapak Ibu yang terdapat silver tadi tebal, jangan langsung dikopek, tapi kita moiskan dulu. Mandi tadi adalah salah satu untuk memoiskannya. Kemudian kita beri Pandanus conoideus yang fungsinya juga untuk memoiskan atau melembabkan. Nah, dengan proses moist tadi, dengan kandungan Pandanus tadi, itu akan berefek pada kenyamanan pasien, salah satunya ya, nyerinya mulai hilang karena dingin ya, kemudian nyaman pasiennya. Pasien pada hari pertama, ini gambar ya fotonya pada hari ketiga, pada hari pertama besoknya saya tanya gimana kondisi ibu, saya telepon kembali, beliau menyatakan saya semalam sudah bisa tidur, saya tidak nyeri lagi. Nah, begitu proses cepatnya ya Bu, si Pandanus bekerja.
Dan kemudian memang saya tekankan tetap rileks, tekanan pikiran di kepala, pikiran dikurangi, jangan terlampau difikirkan. Itu salah satu faktor penyebab, karena untuk kondisi seperti ini kita hindari penyebabnya. Ya, kita hindari penyebab dari sakitnya. Jadi hindari penyebab, karena penyebabnya di stresnya. Kemudian tetap rileks. Nah, perawatan dalam intervensi keperawatan rileks itu penting. Ya, kemudian penggunaan pandanus pada topikal, semua kulitnya diberikan pandanus. Kalau mandinya menggunakan pandanus juga, yang soapnya, yang sabunnya, dan mandikan ke seluruh tubuh, pakaikan lotionnya. Ini kondisi saat ini. Nah, sudah kita jalan, ibunya di kamar, udah nggak tidur terus, karena sebelum dirawat, hanya tiduran aja karena nyeri, nggak bisa jalan. Sudah berani ke kamar mandi, nyeri sudah mulai berkurang, dan ini kondisi ini pada 6 Januari. Nah, alhamdulillah ya, syukur ini kondisi tangan Bapak Ibu sudah mulai penipisan. Ini pasien udah bilang, ini sudah menyatakan mau sudah bisa aktivitas. Maksud aktivitas yang biasanya hanya di kamar, sudah berani keluar kamar. Sudah mau aktivitas ibu-ibu lah ya, masak, ya, seperti kualitas hidup tambah bagus katanya. Nah, pada tanggal 16 coba Bapak Ibu lihat, berarti kita punya waktu 18 hari ya. Semua udah menipis, kulit sudah kembali. Nah, kondisi yang ini tanggal 16 ini sebelumnya Bapak Ibu ini udah keluar, maksudnya sudah melakukan aktivitas, kan tadi beliau punya bisnis, punya usaha di luar rumah, dia sudah keluar rumah. Nah, dan ini cukup menyenangkan ya kalau kita ketemu pasien, kemudian kita rawat pasien dan kita dapat hal yang sesuai harapan dan pasien merasa nyaman dan kualitas hidupnya kembali membaik. Nah, beliau semakin, tapi tetap ditekankan kembali di sini, selain penggunaan pandanus, penyebab yaitu stres kah, ataukah penggunaan mungkin karena penyebab rokok, ataukah kalau meningkat kembali, maka kondisi psoriasis di awal seperti gambar foto di awal itu akan kembali seperti semula. Nah, kenapa saya pengen sekali cara menyampaikan tentang psoriasis? Tadi salah satunya kondisi ini langka. Kalau saya bilang sih langka ya, karena dari 6 bulan saya merawat pasien baru ketemu 1 pasien dengan psoriasis. Nah, dari karenanya dibilang rendah, kenapa nggak semua pasien mau bercerita kondisinya, Bapak Ibu? Ya, nah di sini ikatan antara kita dengan pasien semakin kuat karena tadi kita bisa menjadi sebagai teman, sebagai sahabatnya, dan bukan antara ada batas ya antara kita dan keluarga dan pasien kita. Ini referensi yang bisa Bapak Ibu teman-teman pakai. Hanya ini sebenarnya banyak lagi. Kemudian ini tempat praktek saya dan luar biasa ya, thank you Bu. Luar biasa tadi benefit dari belum royal.
Pak Dinas, pas pertanyaannya bagus sekali pertanyaan. Dan apakah ini pasien tetap minum obat? Kalau bagi saya, pasien tetap menggunakan obat medis. Namun pada saat saya ketemu ibu ini, beliau tidak lagi menggunakan obat dan hanya menggunakan pandanus saja. Beliau bilang obatnya sudah habis. Saya bilang kontrol kembali ke dokter, mungkin untuk pemenuhan kebutuhan obatnya. Pasien bilang nggak lagi mengkonsumsi obat. Seperti itu. Dan kalau saya bilang pada saat perawatan menggunakan pandanus, pasien nggak menggunakan obat medis lagi. Tapi ya Bapak Ibu ya teman-teman semua, bukan berarti saya bilang hanya pandanus saja, nggak usah dikasih obat medis, enggak. Yang dimanapun obat medis tetap berjalan steril. Dan topikal kita, tapi ada 3 tapi ya, topikal, sistemik, topikal dan sistemik. Nah, jadi kalau memang pasiennya diberikan terapi oleh dokternya, yuk lanjutkan, jangan kita hentikan, karena ya sifatnya kolaborasi ya, karena memang mungkin itu kebutuhannya. Kalau memang itu udah obat yang harus dia konsumsi sesuai dengan treatment medisnya, jangan Bapak kita stop, kita lanjutkan dengan topikalnya. Begitu Mas Fakhrudin, mudah-mudahan menjawab. Oke, baik Bapak Ibu, luar biasa nih ya dari materi dari Bu Elvi. Nah, Bu Elvi ini juga ada pertanyaan, Bu Elvi, bagaimana dengan pemilihan secondary dressingnya? Oke, baik. Nah, terima kasih. Saya Pak Mas Devi yang bertanya. Mega Arun Atta. Mudah-mudahan benar panggilannya ya. Mohon salah. Mega. Nah, tadi saya menggunakan sabun untuk mandi dan menggunakan sabun dan sampo itu 1 paket ya. Sabun dan sampo 1 set pandanus. Kemudian saya juga menjadikan lotion, minyaknya itu red clear lotion. Nah, kemudian untuk yang luka tadi, kalau kita ngebayangin aja, kalau mandi hanya saya oilnya aja, kemudian lotionnya aja. Untuk lukanya ya, untuk lukanya saya nggak pakai secondary dressing. Kenapa? Karena posisinya di stadium 2 lukanya. Kemudian kalau saya kasih secondary dressing, semua kebayang lah ya, ibunya saya balut udah kayak jadi mumi. Ya gitu. Tapi pada saat ini sebenarnya bisa kita balut ini, tapi untuk kondisi ini membuat nyaman pasiennya juga, saya gunakan zinc tanpa secondary dressing. Walaupun sebenarnya kulit adalah sebagai pengganti, kulit adalah pelindung tubuh. Jadi kalau ada yang terbuka, maka kita harus cari gantinya, yaitu secondary dressing. Untuk pasien ini, beliau meminta untuk tanpa penutup, tapi saya memberikan zinc tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak tebal, tipis aja, dan itu mempengaruhi, karena maksudnya bukan berarti dengan luka yang terbuka kita biarkan terbuka, tidak. Kan ini dengan kondisinya juga. Jadi saya hanya menyarankan zincnya dipakai setiap misalnya dia mencuci atau kena air atau kering atau sudah hilang, maka dioleskan kembali. Dan itu dia dibantu oleh keponakannya. Dan tidak menggunakan secondary dressing. Tapi kalau mau pakai secondary dressing, island dressing salah satunya bisa digunakan, atau transparan film bisa juga. Tapi untuk ibu ini, untuk pasien ini saya nggak menggunakan secondary dressing. Gitu kan, Pak? Baik, terima kasih kepada mana ni doang yang di baju nak grup kau.
Tapi boleh di stop share-nya? Boleh. Oh iya. Ini Bapak Ibu, saya akan share Bapak Ibu. Ini contohnya yang untuk ini ya. Nah, ini contohnya untuk yang buah Papua merahnya Bu Elvi ya. Iya. Ya, itu lotionnya dan untuk sabunnya. Jadi Ibu boleh, kalau Bapak Ibu ingin gunakan silahkan ya. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi tadi karena banyak nanya di mana nih carinya gitu ya. Nah, Bapak Ibu silahkan. Nah, ini saya bayang ya Mas Devi, masa nyarinya ke Papua gitu ya. Iya, betul. Kalau saya nggak akan ke Papua. Karena banyak kan saya ini ada bagaimana dapatnya, bagaimana banyak banget yang bertanya dapatkan lotion ini. Nah, ada juga yang bertanya nih Bu, berapa lama pemakaian ini? Berapa lama Bu pemakaiannya Bu? Pemakaiannya kemarin berapa lama Bu? Ibu ini pasien saya pakai pada tanggal 16 tadi ya, terakhir gambarnya ya. Nah, beliau karena dilihat kulitnya udah membaik, ya seperti biasa lah ya, gitu. Kalau udah membaik biasanya suka putus-putus pakainya. Dia nggak lagi makainya rajin. Nah, pada saat tanggal tersebut dia sudah mulai memakainya nggak terlalu rajin. Jadi bisa dibilang 10 sampai 15 hari beliau makainya. Tadi dari gambar yang kedua aja, gambar tanggal 1 ya, 3 hari, dan gambar tanggal 6 itu sudah mulai perubahan. Saat saya evaluasi apakah masih pakai yang beliau hentikan adalah sabunnya. Namun untuk selalu saya sarankan terus, tolong lotionnya tetap dipakai supaya hasilnya lebih maksimal. Jadi nggak lama Bapak Ibu. Tapi kalau mau dilanjutkan juga boleh, karena saya sendiri juga pakai untuk melembabkan kulit, bukan untuk psoriasis. Oke. Iya, bisa untuk sabunnya juga Bapak Ibu bisa untuk shampoo ya sekalian ya, karena biasanya orang dengan psoriasis juga jadi sering banget ada di kepala, benar ya Bu Elvi ya? Betul, pasiennya juga ada di kepalanya juga. Betul. Jadi paling banyak di kepala. Jadi Bapak Ibu pastinya Bapak Ibu sabun ini kan yang lotionnya. Nah, kalau yang sabunnya Bapak Ibu juga bisa digunakan untuk shampoo. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, nggak harus beli sampo lagi. Jadi langsung boleh untuk body washnya. Jadi bisa sampo, bisa sekaligus untuk mandi ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin tahu buah Papua merah ataupun buah merah yang biasa disebut dengan biasa digunakan oleh untuk herbal tradisional di Papua, komponen aktifnya meliputi tidak jenuh, terutama asam oleat dan linoleat. Mereka ini merupakan salah satu jenis antioksidan yang mampu menghambat oksidasi zat yang lain dan melindungi tubuh dari radiasi bebas ya. Jadi bagus banget Bapak Ibu untuk bisa juga menurunkan resiko radikal bebas dan berhubungan dengan penuaan. Nah, bagi-bagi yang nggak hanya untuk pasien dengan psoriasis yang mudah menua ini, ada yang menua nggak ya? Yang menua juga bisa gunakan sabun ini karena akan menjaga saran kulit Bapak Ibu yang lainnya dan menjaga elastis kulitnya gitu ya, biar kenceng di kulitnya gitu ya. Saya sharing hari ini, Bapak Ibu ada yang diskusikan lagi mungkin. Nah, ini ada Vivo 2007 nih, mungkin dari Bapak Vivo ini dari Papua juga kayaknya ya, kelihatan dari mukanya Kakak. Ya, thank you Kakak atas buah merahnya ya Kakak ya. Luar biasa. Ya, ini ada Kakak nih dari Papua nih. Kakak boleh di-share Kakak sedikit tanggapannya, dan saya on suaranya Kakak ya. Vivo 2007. Siapa nih namanya Vivo 2007? Boleh klik suaranya Kakak.
suaranya dong kakak, di on. Belum on kakak.